mewakili dari NU PCNU Pringsewu dan Pesawaran merasa sangat terhormat, beribu-ribu rasa terima kasih kepada keluarga besar Petran 12 Petran SD 12. Kristen Petra 12. Alhamdulillah mantap Petran Terima 12. kasih Pak untuk sambutannya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia dengan anggota kurang lebih 90 juta orang, mengadakan peringatan 1 abad NU. Lokasinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemeriahannya luar biasa. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, kemudian Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi hadir di sana. Pestanya sangat meriah. Apalagi Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, pidatonya menggelegar luar biasa. Selamat datang NU di abad kedua, katanya begitu. Fase 1 abad NU sudah dilewati dengan luar biasa. Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur. Nah, organisasi ini sangat menjunjung tinggi toleransi. Organisasi ini merupakan tiang utama bagi keberagaman di Indonesia. NU memelopori yang namanya Islam Nusantara, Islam yang berbasis budaya Indonesia. Ini luar biasa. Dan NU sudah terkenal orang-orangnya sangat toleran. Nah, ada yang menarik pada peringatan pesta perayaan 1 abad NU di Sidoarjo, bukan karena ada Mas Adi MS dengan orkestranya yang luar biasa indah, kemudian nyanyian-nyanyian dari Banser yang menyanyikan lagu Queen, dan banyak hal lagi yang menarik. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah betapa toleransi itu tumbuh begitu indah pada saat perayaan Nahdlatul Ulama yang ke-100. 1 abad Nahdlatul Ulama. Ditunjukkan oleh gereja GBIP Bethesda di Sidoarjo dan sekolah SD Petra di Sidoarjo. Para pengurus gereja dan sekolah menyiapkan tempat istirahat dan sholat bagi peserta peringatan 1 abad NU. Bahkan di SDN Petra Sidoarjo, muridnya diliburkan agar ruang-ruang kelas bisa digunakan sebagai tempat penginapan peserta peringatan 1 abad NU. Bagi saya ini luar biasa. Toleransi yang ditunjukkan oleh pengurus gereja dan pengurus sekolah SDN Petra ini membuat saya terharu. Inilah Indonesia. Indonesia yang begitu beragam tapi tumbuh dalam harmoni. Inilah sebetulnya yang kita harapkan tumbuh subur dan berkembang di mana-mana. Sebetulnya ini sangat ironis sekali. Tanggal 5 Februari yang lalu di Cilengsi Bogor yang terjadi sebaliknya. Ada ibadah umat Kristen dibubarkan karena dianggap gerejanya tidak berizin. Tanggal 11 Desember di Batam ada demonstrasi dari masyarakat untuk menutup gereja. Tanggal 25
Desember yang lalu di Cilebut Bogor juga ada pelarangan ibadah di salah satu rumah. Bagi saya ini kontradiktif. Dan saya harus bersyukur pada saat peringatan 1 abad NU di Sidoarjo, kita merasa inilah Indonesia yang sebenarnya. Bukan seperti yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok intoleran yang melarang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha beribadah, yang melarang pendirian gereja, wihara atau pura. Ini bukan orang Indonesia. Ciri khas Indonesia itu adalah penuh dengan guyub rukun, gotong royong. Dan ini ditunjukkan oleh pengurus gereja di Sidoarjo dan sekolah SDN Petra di Sidoarjo. Harusnya ini membuat mereka malu, orang-orang yang selama ini memprovokasi kelompok-kelompok intoleran. Kalian tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Cerminan orang Indonesia yang sebenarnya itu ditunjukkan pada saat peringatan 1 abad NU di Sidoarjo. Jadi inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada gereja Bethesda di Sidoarjo, juga kepala sekolah dan guru serta murid-murid di SDN Petra Sidoarjo yang begitu toleran dan mengorbankan untuk menyiapkan tempat penginapan, tempat istirahat, tempat sholat yang begitu bersih dan sangat layak. Harusnya ini yang harus dikembangkan. Indonesia yang sebenarnya harus seperti ini, dan NU telah mempelopori hal ini. Kita harus mengembangkan sikap toleran. Apa salahnya sholat di dalam gereja? Dan ini menampar orang-orang seperti Abdul Somad yang mengatakan masuk di gereja itu haram. NU telah membuktikan sholat itu di mana saja, bahkan di dalam gereja sekalipun. Wong yang disembah Tuhannya sama. Apa masalahnya? Masuk gereja bukan kita berarti menjadi orang Kristen atau Katolik. Kita masuk gereja tetap sebagai orang Muslim, numpang sholat dan disiapkan oleh pengurus gereja. Mereka tidur, istirahat, dan sholat di SD negeri, disiapkan segala sesuatunya oleh pengurus sekolah. Betapa indahnya Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan. Jujur saya tercekat untuk menyampaikan hal ini karena saya benar-benar terharu. Inilah Indonesia yang saya cita-citakan, tercermin dari bumi Sidoarjo. Sahabat Indonesia, ini seharusnya membuat malu kelompok-kelompok intoleran, ustadz-ustadz pendakwah agama yang selalu memprovokasi jamaahnya untuk bersikap intoleran. Seharusnya mereka malu. Mereka menurut saya tidak mensyukuri sebagai orang Indonesia. Mereka salah. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus gereja dan sekolah SDN Petra di Sidoarjo, inilah yang benar. Toleransi harus dikembangkan dalam bentuk apapun, toh tidak akan mengganggu akidah masing-masing. Ini yang seharusnya menjadi titik tolak, dan MUI harusnya mengelaborasi hal ini. Jangan sampai MUI atau siapapun justru mengorbankan sikap intoleransi. MUI harusnya berdiri paling depan mengecam kelompok-kelompok intoleran. Karena menurut saya ini benar-benar merusak citra Islam. Citra Islam yang merupakan rahmatan lil alamin harus dikembangkan ke semua orang. Bukan hanya kepada orang Muslim, tapi juga kepada umat-umat beragama yang lain. Dan ini telah ditunjukkan dengan indah oleh pengurus Nahdlatul Ulama dan semua komponen-komponen di Nahdlatul Ulama. Sekali lagi sahabat Indonesia, atas nama masyarakat Islam di Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus gereja GPIB Bethesda di Sidoarjo,
Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada pengurus sekolah SDN Petra yang menyiapkan saudara-saudara saya, teman-teman saya dari Nahdliyin, semua warga Nahdlatul Ulama untuk sholat, beristirahat, dan menginap di tempat Anda. Kalian akan mendapatkan berkat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SKP.